Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Aprian. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi tentang kearsipan. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsip dan kearsipan yang baik. Arsip berasal dari bahasa Yunani, yaitu arsi, dan bahasa Belanda, yaitu arsif, dan bahasa Jerman, yaitu Archivilian, yang artinya adalah sekumpulan wakat atau dokumen. Lalu pengertian arsip, menurut Lembaga Administrasi Negara, arsip adalah segala kertas naskah, buku, foto, film, mikrofilm, rekaman suara, gambar, peta, bagan, atau dokumen-dokumen lainnya dalam segala macam bentuk dan sifatnya, aslinya atau salinannya, serta dengan segala cara penciptaannya dan dihasilkan atau diterima oleh suatu badan sebagai bukti atas tujuan organisasi, fungsi-fungsi, kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, prosedur-prosedur, pekerjaan-pekerjaan atau pekerjaan pemerintah yang lainnya, atau karena pentingnya informasi yang terkandung di dalamnya. Lalu selanjutnya, sistem kearsipan yang baik. Sistem kearsipan yang baik memiliki tujuan, yaitu untuk menjamin keselamatan arsip, penyedia kembali arsip dengan cepat ketika dibutuhkan, serta memelihara arsip agar terhindar dari kerusakan. Lalu pengelolaan arsip yang baik. Yang pertama adalah penggunaan sistem penyimpanan yang tepat. Di sini sistem penyimpanan arsip adalah sistem yang digunakan pada penyimpanan arsip agar memudahkan dalam pekerjaan penyimpanan arsip, dan juga agar pada saat diperlukan arsip dapat ditemukan dengan mudah dan cepat. Sistem penyimpanan arsip pada setiap organisasi dapat berbeda-beda tergantung kebutuhan, jumlah arsip, kemampuan, dan faktor-faktor lain. Lalu yang kedua ada fasilitas kearsipan. Fasilitas kearsipan adalah hal-hal yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip. Fasilitas kearsipan sangat bergantung pada sistem penyimpanan arsip yang dianut. Dengan demikian, diupayakan agar fasilitas kearsipan disesuaikan dengan kebutuhan agar lebih efisien. Fasilitas kearsipan berkaitan dengan beberapa hal berikut, yaitu mesin kantor, perabot, peralatan, korespondensi, dan perlengkapan kantor. Yang ketiga adalah petugas kearsipan. Petugas kearsipan adalah orang-orang atau pihak-pihak yang menangani arsip sesuai ketentuan. Petugas kearsipan adalah orang-orang yang profesional yang memiliki pemahaman yang cukup tentang arsip dan sistem kearsipan, serta memiliki ide kreatif sehingga pengelolaan arsip dapat sistematis. Untuk menjadi petugas kearsipan perlu mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan, dan yang ketiga adalah kepribadian. Yang keempat adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah tempat atau ruang yang digunakan untuk menyimpan arsip. Beberapa hal yang berkaitan dengan lingkungan ini yaitu udara, suara, cahaya, kebersihan lingkungan, dan keamanan. Hal-hal tersebut sangat penting karena dapat mempengaruhi kualitas dan kondisi arsip yang disimpan. Lingkungan kerja juga berkaitan dengan yang pertama, cahaya, suhu, kebersihan, dan keamanan. Yang selanjutnya, ciri-ciri sistem kearsipan yang baik. Yang pertama, mudah dilaksanakan. Artinya, sistem kearsipan tidak menimbulkan kesulitan bagi para petugas arsip, sehingga memudahkan petugas dalam proses penyimpanan maupun penemuan kembali. Yang kedua, mudah dimengerti. Artinya, setiap sistem kearsipan mudah dipahami oleh para petugas arsip, sehingga mereka tidak kebingungan dalam proses pelaksanaannya. Yang ketiga, mudah atau ekonomis. Artinya, penyelenggaraan sistem kearsipan tidak mengeluarkan banyak biaya baik dalam peralatan maupun tenaga pekerjanya. Yang keempat,
tidak memakan tempat. Artinya dalam memilih tempat janganlah terlalu besar atau kecil. Pilihlah tempat yang sesuai dengan kebutuhan kantor. Yang kelima, mudah dicapai. Artinya sistem kearsipan harus disesuaikan dengan jenis dan ruangan kegiatan kantor, karena tidak semua sistem kearsipan bisa diterapkan dalam semua kantor. Yang keenam, fleksibel atau luwes. Artinya sistem filing yang digunakan dapat diterapkan di setiap kantor dan dapat mengikuti perkembangan kantor, karena kantor umumnya bersifat dinamis atau berkembang. Jadi harus disesuaikan sistem fillingnya agar sampai berganti-ganti ada setiap perkembangannya. Yang ketujuh, dapat mencegah kerusakan dan kehilangan arsip. Setiap sistem kearsipan yang baik tidak akan menimbulkan kerusakan atau kehilangan arsip karena disimpan di tempat yang baik sehingga terhindar dari kerusakan. Yang terakhir yaitu mempermudah pengawasan. Dengan menggunakan sistem kearsipan, semua surat yang masuk atau keluar akan menggunakan peralatan yang mempermudah pengawasan seperti kartu indeks, lembar pengantar, lembar tunjuk silang, output slip, dan sebagainya untuk memudahkan proses pengawasan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin melanjutkan, saya Farhan Alvan akan menjelaskan tentang metode kearsipan. Metode kearsipan itu terbagi menjadi 3, yaitu ada sentralisasi, desentralisasi, dan kombinasi antara sentralisasi dengan desentralisasi. Yang pertama itu adalah sentralisasi. Sentralisasi adalah penyimpanan arsip dipusatkan di satu unit khusus, yaitu pusat penyimpanan arsip atau disebut juga sebagai sentral arsip. Metode ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, ruang dan peralatan arsip dapat dihemat. Yang kedua, petugas dapat mengkonsentrasikan diri khusus pada pekerjaan kearsipannya. Yang ketiga, kantor hanya menyimpan satu arsip, duplikasinya dapat dimusnahkan. Yang keempat, sistem penyimpanan dari berbagai macam arsip dapat diseragamkan. Dan kekurangannya adalah, yang pertama, arsip hanya efisien dan efektif untuk organisasi yang kecil. Yang kedua, tidak semua jenis arsip dapat disimpan dengan satu metode penyimpanan yang seragam. Yang ketiga, unit kerja yang memerlukan arsip akan memakan waktu lebih lama untuk memperoleh arsip yang diperlukan. Metode yang kedua itu ada desentralisasi. Metode ini bila suatu kantor atau organisasi menganut metode ini, berarti semua unit kerja mengelola arsip secara masing-masing dan dalam penggunaannya tergantung pada ketentuan kantor yang bersangkutan. Dalam metode ini, semua kegiatan kearsipan mulai dari pencatatan, penyimpanan, peminjaman, pengawasan, pemindahan, dan pemusnahan dilakukan oleh unit kerja masing-masing. Dan mempunyai kelebihan yaitu yang pertama, pengelolaan arsip dapat dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja masing-masing. Yang kedua, keperluan akan arsip dapat mudah dipenuhi karena berada pada unit kerja sendiri. Yang ketiga itu, penanganan arsip lebih mudah dilakukan karena arsipnya telah dikenal dengan baik. Dan kekurangannya adalah penyimpanan arsip tersebar di berbagai lokasi sehingga dapat menimbulkan duplikasi arsip yang disimpan. Yang kedua, kantor harus menyediakan peralatan dan perlengkapan arsip di setiap unit kerja sehingga penghematan dalam pemakaian peralatan dan perlengkapan sulit untuk dijalankan. Yang ketiga, penataan dan latihan kearsipan perlu diadakan karena pegawai pada umumnya mengerjakan berbagai pekerjaan dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kearsipan. Dan yang terakhir, kegiatan pemusnahan arsip harus dilakukan setiap unit kerja dan ini merupakan pemborosan waktu. Metode terakhir yaitu ada kombinasi sentralisasi dan desentralisasi. Ya, metode ini merupakan perpaduan antara metode sentralisasi dan desentralisasi yang berfungsi untuk mengatasi kekurangan di antara keduanya. Metode ini dilakukan dengan cara arsip yang masih aktif dipergunakan dikelola di unit kerja masing-masing pengolah, dan arsip yang sudah tidak aktif dipergunakan dikelola di sentral arsip, sehingga sistem sentralisasi dan desentralisasi digunakan dalam kombinasi ini. Yang slide selanjutnya ada tahapan arsip. Tahapan itu menjadi 5 tahap. Yang pertama ada tahap penciptaan, lalu yang kedua penggunaan, yang ketiga
penyimpanan arsip. Yang keempat, pemindahan menjadi penyimpanan inaktif. Yang kelima, ada pemusnahan atau pemindahan jadi arsip historis. Tahap pertama yaitu penciptaan. Pada tahap ini, dokumen diciptakan dan dibuat lalu digunakan sebagai penyampai informasi atau dasar dalam pengambilan keputusan. Pada tahap ini, dokumen belum dikategorikan sebagai arsip. Tahap yang kedua ada penggunaan. Meskipun dokumen telah selesai digunakan, dokumen masih diperlukan untuk waktu yang akan datang. Pada tahap ini, dokumen sudah dapat dikategorikan sebagai arsip. Tahap yang ketiga ada penyimpanan arsip. Arsip yang masih sering dipergunakan dalam berbagai kegiatan perusahaan disimpan di tempat penyimpanan dengan status yang aktif. Tahap yang keempat itu pemindahan menjadi penyimpanan inaktif. Meskipun arsip sudah tidak diperlukan dalam kegiatan perusahaan, tetapi masih diperlukan apabila sewaktu-waktu ada kebutuhan yang relevan dengan kegiatan ini. Arsip tersebut kemudian dipindahkan menjadi arsip inaktif. Tahap yang terakhir itu tahap pemusnahan dan pemindahan menjadi arsip historis. Arsip dimusnahkan apabila arsip tersebut sudah tidak berguna lagi bagi kegiatan perusahaan. Dengan pertimbangan dan alasan tertentu, arsip yang tidak tercapai tetap disimpan sebagai arsip kuno. Misalnya karena alasan historis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almadia Kamila Saulina. Di sini saya diberikan materi tentang sistem arsip dan sistem kearsipan. Tapi sebelum kita bahas sistemnya, kita harus tahu dulu apa sih arsip dan kearsipan itu. Arsip dan kearsipan. Sebelum kearsipan kita bahas arsip dulu. Arsip adalah sebuah media yang memiliki nilai seiring dengan berjalannya waktu. Arsip dulu kala disebut dengan media kertas seperti ijazah, sertifikat, dan lain sebagainya. Dan sekarang dengan perkembangan zaman, arsip itu bisa menjadi media digital seperti film, musik, bahkan email pun bisa dikatakan arsip. Arsip sendiri memiliki sifat yang bisa diterima oleh banyak kalangan, baik itu secara resmi ataupun secara personal saja. Selanjutnya kearsipan atau bahasa Inggrisnya disebut dengan filing, F-I-L-L-I-N-G, adalah suatu proses kegiatan pengaturan arsip atau file mulai dari penciptaan, penerimaan, pencatatan, penyampaian. Proses kearsipan menggunakan sistem tertentu dalam penyusunan pemeliharaan arsip agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat, serta untuk memusnahkan arsip berdasarkan kriteria tertentu. Dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini telah mengubah proses kearsipan atau kegiatan menyimpan arsip dan lebih praktis dan cepat dan mudah. Arsip-arsip dapat disimpan dalam bentuk digital berupa mikrofilm, CD, DVD, hard disk, dan lain sebagainya yang dapat menghemat ruang dan biaya. Apalagi telah hadir cloud computing yang memanfaatkan teknologi internet untuk menyimpan file atau dokumen yang biasa kita sebut dengan Google Docs. Dan bisa dilihat dalam PPT pun arsip dan kearsipan secara singkat merupakan media atau barang. Terus kalau sedangkan kearsipan merupakan cara atau teknik untuk menyimpan dari file tersebut atau arsip tersebut. Masuk ke dalam sistem kearsipan, dasarnya kearsipan atau filing adalah kegiatan penyusunan dokumen, warkat, dan arsip pada tempat yang telah ditentukan, agar bila diperlukan dapat ditemukan dengan cepat. Sistem kearsipan yang sesuai dengan ilmu teori kearsipan terdiri dari 5 macam, yaitu kearsipan sistem abjad, sistem subjek, sistem wilayah, sistem nomor, dan sistem tanggal. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah kearsipan sistem abjad, yaitu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan abjad. Sistem ini menggunakan abjad nama orang, organisasi, atau kantor. Yang kedua adalah sistem kearsipan sistem subjek. Dalam sistem ini semua naskah dokumen disusun dan dikelompokkan berdasarkan pokok masalah. Yang ketiga, kearsipan sistem wilayah. Dalam sistem ini, susunan arsip diatur berdasarkan judul nama wilayah, daerah seperti nama negara, provinsi, kabupaten, dan kecamatan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kearsipan sistem nomor. Sistem nomor atau angka disebut juga sebagai kode klasifikasi kesepuluhan yang dijadikan kode surat adalah nomor yang ditetapkan oleh unit yang bersangkutan. Yang kelima atau yang terakhir adalah kearsipan sistem tanggal. Dalam sistem ini, susunan arsip diatur berdasarkan waktu, tahun, bulan, dan tanggal, petunjuk pokok pada tahun, kemudian bulan dan tanggal. Saya berikan contoh agar bisa dapat gambaran dari sistem tanggal ini. Bisa dilihat di slide bahwa
Contohnya 190 menyatakan tanggal 26 bulan Januari tahun 1990, atau sebaliknya 126 menyatakan tahun 1990 bulan Januari tanggal 26. Kira-kira seperti itu contohnya agar dapat gambaran. Selanjutnya akan disampaikan, atau materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Pratama dari kelompok 7. Ya, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan kelompok saya, yaitu saudari Alma. Ya, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penyusunan arsip. Sebelumnya saya akan menjelaskan sistem penyimpanan arsip menurut beberapa tokoh. Yaitu menurut Wursanto pada tahun 2001, sistem penyimpanan arsip adalah rangkaian tata cara dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam menyimpan warkat-warkat sehingga bila mana diperlukan lagi warkat-warkat itu dapat ditemukan kembali secara cepat. Nah, yang dimaksudkan Wursanto ini, ketika kita mempunyai berkas-berkas, arsip-arsip atau dokumen-dokumen penting, alangkah baiknya kita menyusun dengan baik. Misalnya kita mempunyai dokumen dari tahun 2016. Nah, sekarang sudah di tahun 2020. Alangkah baiknya kita membuat file-file dokumen misalnya 2016, 2017, 2018, sehingga ketika kita ingin mencari kembali data-data tersebut, kita tidak terlalu lambat, kita dengan cepat menemukan arsip-arsip yang kita inginkan, seperti itu. Nah, di sini tujuan penyusunan penyimpanan arsip, saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama yaitu agar arsip dapat disimpan dan ditemukan dengan cepat. Yang kedua, menunjang terlaksananya penyusunan arsip dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, menjaga bahan-bahan arsip agar tetap utuh. Yang selanjutnya, memudahkan pencarian arsip. Yang terakhir, untuk menjadikan setiap rekor tersebut lebih mudah dicari apabila dibutuhkan untuk referensi. Nah, ini merupakan tujuan-tujuan ketika kita menyusun secara rapih arsip-arsip yang kita punya, agar kita bisa menemukan arsip-arsip yang kita inginkan secara cepat, efektif, dan efisien. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan sekaligus memaparkan mengenai langkah-langkah penyimpanan serta penyusunan arsip. Yang pertama, kita harus melakukan pemeriksaan arsip. Langkah ini adalah langkah persiapan menyimpan arsip dengan cara memeriksa setiap lembar arsip untuk memperoleh kepastian bahwa arsip-arsip tersebut sudah siap untuk disimpan. Yang kedua, mengindeks arsip. Mengindeks adalah pekerjaan yang menentukan pada nama atau subjek apa atau kata tangkap lainnya surat akan disimpan. Langkah ketiga itu memberi tanda. Nah, langkah ini lazim juga disebut pengkodan. Dilakukan secara sederhana, yaitu dengan memberi tanda garis atau lingkaran dengan warna yang mencolok pada kata lengkap yang sudah ditentukan pada langkah pekerjaan mengindeks. Dengan adanya tanda ini, maka surat akan disortir dan disimpan. Ketika kita sudah memberikan tanda, kita akan melanjutkan langkah, yaitu menyortir arsip. Nah, menyortir arsip adalah mengelompokkan warkat-warkat untuk persiapan ke langkah terakhir, yaitu penyimpanan. Langkah ini diadakan khusus untuk jumlah volume warkat yang banyak, sehingga untuk memudahkan penyimpanan perlu dikelompokkan terlebih dahulu sesuai dengan pengelompokan sistem penyimpanan yang dipergunakan. Nah, langkah yang terakhir ketika kita sudah melakukan pemeriksaan arsip, mengindeks arsip, lalu memberi tanda pada setiap arsip, terus menyortir arsip. Yang langkah kelima yaitu menyimpan arsip. Nah, langkah terakhirnya adalah penyimpanan, yaitu menempatkan dokumen atau arsip sesuai dengan sistem penyimpanan dan peralatan yang dipergunakan. Sistem penyimpanan akan menjadi efektif dan efisien bila mana didukung oleh peralatan dan perlengkapan yang memadai dan sesuai keempat sistem tersebut di atas akan sangat sesuai bila mana mempergunakan lembar arsip. Sedangkan bila menggunakan order map surat tersebut harus dilubangi terlebih dahulu dengan menggunakan perforator, dan jika akan menyimpan atau mengambil surat tersebut diikuti melalui lubang-lubang perforatornya. Nah, itu merupakan langkah-langkah untuk kita menyimpan atau menyusun arsip-arsip yang kita punya, agar kelak nanti ketika kita memerlukan data-data tersebut, kita tidak
kesusahan dan kesulitan untuk mencari dokumen-dokumen tersebut atau arsip tersebut, karena kita telah menyusun dokumen-dokumen tersebut secara rapih seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan materi kesalahan-kesalahan umum dalam administrasi kearsipan. Menurut Liang Gi dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern, arsip adalah suatu kumpulan dokumen yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. Menurut Liang Gi juga, masalah-masalah pokok di bidang kearsipan yang umumnya dihadapi oleh instansi-instansi bertalian dengan hal-hal berikut. Yang pertama, tidak dapat menemukan kembali secara cepat arsip suatu surat yang diperlukan oleh pimpinan instansi atau organisasi. Yang kedua, peminjam atau pemakai suatu surat oleh unit lain dalam waktu lama bahkan kadang-kadang tidak dapat dikembalikan. Ya, bertambahnya surat-surat ke dalam bagian arsip tanpa ada penyusutan sehingga tempat dan peralatan tidak lagi mencukupi. Keempat, tata kerja dan peralatan kearsipan tidak berkembang dan tidak mengikuti perkembangan zaman karena kurang pengarahan kepada petugas kearsipan. Cara pemecahan masalah. Untuk memecahkan masalah kearsipan dapat dilakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, pergunaan sistem penyimpanan secara tepat. Sistem penyimpanan arsip adalah suatu rangkaian tata cara yang teratur untuk memuat sesuatu pedoman tertentu guna menyusun atau menyimpan warkat sehingga bila mana diperlukan dapat ditemukan kembali secara tepat dan cepat. Terdapat 5 sistem penyimpanan arsip, yaitu yang pertama penggunaan sistem abjad, yang kedua sistem masalah, yang ketiga sistem tanggal, yang keempat sistem wilayah, yang kelima sistem nomor. Dua, fasilitas kearsipan harus memenuhi syarat secara penunjang sistem penyimpanan, yaitu yang pertama alat-alat korespondensi seperti kertas, mesin tik, mesin stensil, stempel, karbon, dan lain-lain. Yang kedua, alat-alat penerimaan surat seperti bak surat, meja tulis, rak, dan sebagai berikut. Yang ketiga, alat penyimpanan surat seperti filing kabinet dan lemari. Yang keempat, alat-alat lainnya seperti tuangan cahaya dan sebagai berikut. 3. Petugas kearsipan yang memenuhi syarat untuk dapat mengemban tugas. Pegawai yang bekerja pada unit kearsipan bukan hanya ditunjang oleh faktor kemauan terhadap pekerjaannya, melainkan juga harus dibekali keterampilan khusus mengenai bidang kearsipan. Pegawai yang telah terlatih baik dan mempunyai ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan dalam satu unit pengelolaan kearsipan. Di samping itu, tanggung jawab terhadap pekerjaannya yang diberikan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Namun, pada kenyataannya, sebagian pegawai masih enggan untuk menerima tugas-tugas dalam bidang kearsipan karena mereka memandang bahwa unit kearsipan pada setiap kantor adalah tempat yang paling membosankan. Keempat, perlu adanya pengaturan prosedur peminjaman, pengawasan atau kontrol dan pengendalian yang ketat. Yang kelima, secara rutin diadakan perawatan dan pencegahan kerusakan. Yang pertama, ruang tempat penyimpanan harus tetap kering, tidak lembab atau terlalu lembab. Ruang penyimpanan juga harus cukup terang, sinar matahari dapat masuk ke dalam ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan harus mempunyai ventilasi yang memadai. Kemudian ruang penyimpanan juga harus dijaga dari serangan api, serangga pemakan kertas, dan percikan air. Kedua, penggunaan racun serangga. Diharapkan setiap 6 bulan sekali ruang tempat penyimpanan disemprot DDT atau yang sejenis. Penyemprotan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak terkena langsung pada kertas arsip. Penyemprotan ditujukan ke lantai, dinding, dan rongga ruang. Kapur barus juga dapat digunakan untuk mencegah serangga, dan kutu buku yang dapat diletakkan di sela-sela arsip. Yang ketiga, tindakan preventif atau pencegahan, yaitu melarang petugas atau siapapun membawa makanan ke ruang tempat penyimpanan kearsipan, larangan merokok di ruang arsip bagi petugas kearsipan atau orang lain, dipasang tabung pemadam kebakaran. 4. Memperhatikan kondisi arsip. Menjaga kondisi arsip tetap prima dengan cara membersihkan arsip dengan kemoceng maupun dengan peralatan modern. Mengeringkan arsip yang basah dengan kipas angin. Yang keenam, penyelenggaraan penyusutan warkat. Penyusunan warkat diadakan secara berkala sehingga tidak terjadi penimbunan warkat dan tercampurnya warkat yang penting dengan warkat yang lama yang akan dimusnahkan.